Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya tidak lupa kita selalu curahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tentu kita selalu berharap dan berdoa agar kelak di yaumil hisab nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan hari kelahirannya malam hari ini. Yang kami hormati di sini ayahanda kita Pak Masri Asyik beserta jajaran penasehat Taman Iskandar Muda cabang Bekasi. Yang kami muliakan di sini guru kita yang jauh-jauh datang dari Aceh, Al-Mukarram Tengku Husni Al-Luqman, beserta juga tadi Qori yang telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci yang dibacakan dengan sangat merdu, sangat indah, ya, Tengku Haji Ma'arif Abbas, beserta juga tadi ya dilanjutkan oleh Syekh Rih yang telah kita dengarkan tadi tausiahnya lewat syair. Tentunya juga para guru-guru kita di sini, Ustadz yang hadir di sini, ya, yang alhamdulillah kita serasa berdapatkan berkah karena kehadiran dari guru-guru kita semua di sini. Yang kami hormati di sini tentunya juga Sahibul Bait, Sahibul Hajat, ya, Ketua Tim Cabang Bekasi Kota, ya, Bapak Husaini Husin, beserta jajaran para pengurusnya, sekaligus juga terima kasih kami kepada para panitia yang telah bersusah payah menyiapkan acara ini dan kita tadi sudah santap bersama khauri, ya, sampai saya lihat kita juga termasuk saya sendiri kita tambah-tambah makannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim cabang Bekasi Kota yang telah menjamu kita. Yang saya hormati juga di sini para pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang hadir tengah-tengah kita. Ada Pak Saiful Bahri, Pak Iskandar Jamzami, Pak Arif Jamaluddin dan banyak lain yang hadir di tengah-tengah kita. Dan juga yang saya hormati Ketua Cabang Taman Iskandar Muda yang hadir, ya, yang dari yang paling dekat tentunya di daerah Pondok Gede, yang paling jauh sepertinya dari Cikupa tadi saya lihat, ya, ada Bang Fadli, ya, hadir di tengah-tengah kita dan tentunya dari cabang-cabang lainnya juga. Termasuk juga organisasi lokal, ya. Ada saya lihat tadi dari KUPI dan yang lain-lainnya juga, organisasi sektoral juga demikian. Yang saya hormati di sini juga tentunya tokoh muda kita, ya, yang tadi telah berikan sambutan, Bang Haikal Safar. Alhamdulillah tadi turut mendampingi Habib Muhsin dan bunda kita Ibu Ayu, ya, yang hadir sini, serta istri. Dan kita seperti tadi, ya, bukan kampanye tetapi memang, ya, kita Taman Iskandar Muda benar bukan organisasi politik, kita organisasinya misinya organisasi kemasyarakatan dan sosial. Tetapi tentunya pribadi-pribadi kita, ya, tentunya masih bukan boleh, bahkan harus, ya, kita memperdulikan politik. Kalau enggak kita di politik
oleh orang lain. Kita diatur oleh orang lain. Nah, jadi gunakanlah kesempatan ini ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi gunakan sebaik-baiknya ya hak pilih kita. Bagaimana kita mengangkat, mendorong putra putri terbaik Aceh untuk hadir di kancah nasional. Itu harapan kita bersama. Demi apa? Supaya kita bisa saling bahu-membahu bersinergi. Mungkin nanti suatu saat saudara-saudara kita ada mengalami masalah, kita tahu salurannya siapa yang akan bisa membantu kita. Ya, itu harapan kita, bukan urusan proyek, bukan urusan hal-hal yang bersifat materi. Bukan, tapi kita ingin bagaimana kalau nanti suatu saat katakanlah pertama daerah kita, daerah Aceh memerlukan katakanlah perhatian dari pusat, kita sudah ada orang di pusat. Bagaimana kalau misalnya masyarakat Aceh yang ada di perantauan ini butuh perhatian, ada yang bisa membantu atau membackup. Itulah politik. Jadi bukan politik yang digambarkan seperti seakan-akan najis atau seakan-akan hal yang buruk. Politik itu seperti pisau. Kalau kita gunakan seperti untuk kebaikan di dapur, itu sangat berguna. Kalau kita gunakan untuk kejahatan juga bisa. Nah, itu sama saja juga dengan hal politik tadi. Bagaimana kita memilih pemimpin yang tentunya yang paling mendekati kriteria Rasulullah yang kita peringati malam hari ini. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Percuma kita hadir di sini, percuma kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak bisa memilih pemimpin yang mendekati paling tidak apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya tentunya di sini juga ya ada mungkin para mantan ketua tim cabang Bekasi ya, Bang Julfikar, Bang Anwar Aziz dan yang lain-lainnya, dan tentunya tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kembali lagi ke Taman Iskandar Muda. Hari-hari ini Taman Iskandar Muda ya, selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada dari tahun ke tahun ya, seperti Maulid Nabi ini ya, hari ini tepat kalau tidak salah 6 Rabiul Akhir. Kita sudah mengadakan Maulid dari mulai 12 Rabiul Awal ya, sekarang sudah masuk Rabiul Akhir ya. Insya Allah bulan depan sudah Jumadil Awal. Kemudian Desember masuk Jumadil Akhir sampai tanggal 10 Januari. Jadi kalau kita maulid kelihatannya yang hari ini yang saya dapat jadwal itu sampai tanggal 7 Januari. Jadi dari mulai bulan September kemarin ya, Oktober, November, Desember sampai awal Januari kita masih merayakan maulid. Itu kegiatan Taman Iskandar Muda salah satunya di samping kegiatan-kegiatan yang lain. Dan alhamdulillah kemarin juga salah satu perayaan maulid di kawasan barat di Tangerang Raya itu diadakan maulid bersama. Maulid bersama itu ada 8 cabang. Dari Tangerang, kemudian Tangerang Selatan, maksudnya kota Tangerang ya, Serpong, Tangerang Selatan atau Ciputat ya, sampai ke Balaraja, Cikupa ya. Itu merayakan maulid bersama ya, sehingga kita harapkan mudah-mudahan tahun depan itu juga nanti sebelah timur bisa mengadakan maulid bersama juga. Nanti di selatan juga kita harapkan maulid bersama juga. Mungkin daerah Jakarta juga mengadakan maulid bersama, sehingga paling tidak ada 4 maulid bersama sehingga kita bisa datang ke tempat-tempat maulid bersama tersebut ya. Itu kira-kira yang kita harapkan supaya timbul wilayah. Selama ini Taman Iskandar Muda cabang-cabang belum ada kewilayahan. Nah, ini mudah-mudahan periode ini ada wilayah-wilayah ya. Dan ini juga sekaligus jenjang kaderisasi ya, dari ranting ke cabang, cabang wilayah
kemudian ke pusat. Ini harapan kita bersama. Jadi supaya tidak kalau selama ini kita mengadakan maulid setiap cabang, bisa dibayangkan ada 52 cabang Taman Iskandar Muda ini, ya. Kalau kita datangin satu persatu, ya, kalau kuat insya Allah alhamdulillah. Tapi tentunya dengan terbatasnya waktu dan tempat dan segala macam, kita tentu berharap ada maulid bersama. Mudah-mudahan nanti kita doakan kita mengadakan event bersama Taman Iskandar Muda. Kalau tidak bisa di maulid ini, kita ingin paling tidak di halal bihalal kita mengadakan event bersama. Karena kalau maulid sudah diborong semua oleh cabang, oleh organisasi lokal, sektoral, semua mengadakan maulid. Ya, bahkan sampai kecamatan pun mengadakan maulid juga gitu. Nah, ini tentu kalau bisa saat halal bihalal kita sekaligus semua serentak kita mengadakan maulid bersama. Ya, baik cabang, lokal, sektoral, kita adakan acara halal bihalal atau silaturahim akbar, ya, untuk masyarakat Aceh yang ada di perantauan. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan nanti selesai maulid ini Januari nanti kita sudah mulai duduk bersama kita untuk membicarakan itu. Nah, itu kira-kira kegiatan yang rutin, ya. Nah, dalam hal yang lain, bidang ekonomi usaha sekarang sedang merintis perusahaan. Akan didirikan perusahaan untuk Taman Iskandar Muda. Untuk apa tujuannya? Salah satu membantu operasional Taman Iskandar Muda. Yang kedua untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lingkungan Taman Iskandar Muda. Selain itu, kita kemarin juga duduk bersama dengan para lawyer kita, para pengacara kita juga, ya, dengan badan advokasi tim. Insya Allah juga kita akan bentuk lembaga bantuan hukum untuk masyarakat Aceh. Tetapi ingat, yang kita bentuk ini untuk membela yang benar. Kalau ada masyarakat Aceh yang jadi korban, apakah korban dikriminalkan atau dikambing hitamkan, itu wajib kita bela, wajib kita bantu. Tetapi kalau memang dia sudah jelas-jelas bersalah, ya, apalagi dalam kasus obat-obat terlarang yang dilarang oleh agama dan negara, ini bukan wilayah kita untuk membelanya. Itu sudah ada lawyer atau pengacaranya. Malah kita berharap, ya, seperti hari-hari ini, kita sangat sedih sekali marwah kita, marwah orang Aceh yang selama ini sangat agung, sangat bagus sebagai daerah Serambi Mekah, sebagai orang yang paling religius di Indonesia ini, tetapi hari-hari ini kita distigmakan negatif. Karena apa? Karena ada perbuatan segelintir orang Aceh yang dilakukan oleh orang-orang Aceh sebagian kecil, ya, tapi berdampak besar kepada kita. Ibarat susu sebelanga rusak karena ada nila setitik. Ya. Nah, ini yang hari-hari ini kita lihat seperti beruntun. Sebelumnya di Bogor, kemudian Cianjur, kemudian di Brebes, kemudian sekarang di Garut, ya, di Cilacap juga baru ditangkap, ya, dan itu selalu disebutkan berasal dari Aceh. Ini menyedihkan kita, yang tadinya kita bangga sebagai orang Aceh, karena kita ikut mendirikan republik ini, ikut menyumbang pesawat, menyumbang emas di Monas, dan banyak hal lainnya yang sangat positif dilakukan oleh orang tua kita, tapi hari ini kita cederai. Ya, kita buat seakan-akan bagaimana orang melihat Aceh dengan kacamata yang lain, yang sangat negatif. Ini pekerjaan kita bersama sekarang. Kita harus serius, tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kalau dulu kita bisa tegak sebagai orang Aceh di Republik ini, penyumbang bisa dikatakan tertinggi di Indonesia ini sumbangsihnya, ya, dibandingkan suku bangsa lainnya, tetapi hari-hari ini belakangan ini dianggap kita malah meresahkan mereka, ya, merugikan anak bangsa lainnya. Ini tentu tidak bisa kita biarkan terus-menerus. Untuk itu, ya, kita akan nyatakan sikap, ya. Tadi kita juga rapat dari pagi, terus terang saya dari pagi tadi sampai malam ini belum pulang ke rumah nih. Saya berangkat pagi tadi dari jam 8 pagi itu. Nah, kita rapat terus, kemudian
insya Allah dalam waktu dekat kita akan nyatakan sikap bahwa kita memang tidak mentolerir hal-hal yang sudah jelas-jelas dilarang oleh agama dan oleh negara. Ya, siapapun itu, termasuk saudara kita sendiri. Saya ingat sabda Nabi, seandainya Fatimah itu mencuri akan kupotong tangannya. Itu Nabi seperti itu, akhlak beliau sebegitu mulianya. Tetapi kalau sudah hal yang dilarang oleh agama, beliau sangat tegas dan keras. Tidak pandang bulu, anak sendiri pun, anak kesayangannya sendiri pun bisa dilakukan seperti itu kalau bersalah. Nah tentunya kita juga begitu. Kalau sudah dalam hal ini kita harus mengambil pilihan yang pahit. Ibarat obat, kita sudah tahu itu pahit tapi harus kita telan, harus kita minum. Ini juga pilihan kita. Kalau memang akhirnya setelah kita menghimbau, nyadari, kalau tidak bisa juga diingatkan, ya mau tidak mau kita harus nyatakan sikap. Ya, kita harus berbuat bahwa kita tidak akan mentolerir hal-hal yang negatif seperti itu. Karena perbuatan beberapa orang merusak masyarakat Aceh yang sangat baik-baik. Bahkan saya dengar ada yang dia berjualan yang baik-baik, yang obatnya yang benar. Tetapi gara-gara perbuatan yang hal-hal yang tadi saya sebutkan negatif, sudah mulai didatangi, ya dianggap ini menjual sesuatu yang dilarang segala macam. Kita bisa bayangkan besok-besok saudara kita yang menjual rempah-rempah, menjual sembako, menjual barang-barang lainnya juga seperti itu. Akan dikesankan negatif sehingga kita tidak nyaman lagi berusaha, padahal negara kita ini menyediakan kesempatan berusaha untuk semua orang. Ini kita perlu introspeksi, ini perlu kita evaluasi ya. Kalau tadinya kita dengar di kampung halaman kita, tadi Syehri sudah sampaikan katruk tabe ke kampung Ganyan ya, uronyo ageta ekspor ya, sabe-sabe ataupun ubat-ubat yang terlarang di kampung orang lain. Nyan bekli tapubut, kasip, ya kan? Belum nyoka, gepegah leseri, pajan lom datobat. Wate hanada depu. Mungkin tanyo yang tapiki urun tuha yang awai akan begah dipanggil Allah. Belum tentu. Kita tidak tahu. Ya, kita kira kita tahun depan atau 10 tahun lagi kita akan berpulang. Bisa jadi malam ini kita pulang dari sini, kita besok pagi sudah diantarkan ke makam. Kita nggak tahu. Ya, jadi gunakanlah waktu yang masih ada ini diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hal-hal yang kebaikan yang kita perlukan, bahwa Taman Iskandar Muda ini kita jadikan alat, kita jadikan wadah ya, persatuan orang Aceh untuk memberikan manfaat bukan hanya untuk orang Aceh tapi juga untuk masyarakat Indonesia lainnya. Itu harapan kami, harapan kita bersama, bagaimana marwah kita kembalikan seperti orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu juga merantau jauh dari kampung halamannya, berdagang dengan baik, ya memberi manfaat untuk orang lain. Sehingga saya kasih contoh, di Medan hampir rata-rata sebagian besar masjid yang ada di Medan itu disumbangkan oleh orang Aceh. Ya. Rata-rata masjid itu, karena saya lahir di Medan saya tahu itu. Ya, dari orang tua kita semua, dan tidak perlu mereka membawa nama Aceh, masjidnya Aceh, enggak, digunakan oleh orang Medan tanpa ada embel-embel Aceh, tapi orang tahu bahwa yang mendirikan, yang membangun itu orang Aceh. Itu contoh di Medan. Saya yakin di daerah-daerah lain juga gitu. Karena orang Aceh sangat cinta dengan masjid, sangat cinta dengan ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. Bayangkan saja, saya lihat tidak ada satu suku pun yang mengadakan maulid itu di Indonesia ini. Jangankan di Indonesia, di dunia ini tidak ada bangsa lainnya. Pergi kita ke Arab, ke Mesir, kemanapun, yang maulidnya bisa sampai 4 bulan. Ya, dari mulai 12 Rabiul Awal sampai nanti akhir Jumadil Akhir. Itu cuma ada di orang Aceh. Bagaimana itu jadi tradisi, jadi adat kita. Ini yang kita sudah tunjukkan di mata dunia, ya, bagaimana orang Aceh sangat melekat agamanya, bahkan dijadikan adat, dijadikan tradisi turun-temurun. Ya. Hari ini dicederai dengan hal-hal yang cuma mengejar materi. Bisa kaya hari ini, tapi besok di penjara. Nggak ada gunanya kekayaan itu. Belum lagi nanti
ke kampung halamannya, keluarganya resah. Kita sudah cukup dengan imam maskur yang menjadi martir satu orang. Jangan ada lagi imam maskur yang lain. Itu harapan kita bersama. Mari mulai malam ini ya, saya tidak segan-segannya, kemarin di Tangerang juga saya sampaikan demikian, di Bogor juga sudah saya sampaikan, hari ini giliran di Bekasi, ya, di Karawang juga sudah saya sampaikan, Cikarang juga demikian. Mari ya, kita niatkan ya, mulai malam ini jika ada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang kita kenal melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara, kita ingatkan mereka. Bukan karena kita nggak suka atau kita benci, justru karena kita sayang. Dan ini juga demi marwah bangsa Aceh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.